Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat mempresentasikan hasil proyek kelompok 1. Yang saya hormati Bapak Eka Chandra Ramdhani, MKom selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu penjualan pada toko Resupa Prabot. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Abdul Syahid Komarudin dengan NIM 1119053. Yang kedua ada Kristiana Kusnandar dengan NIM 11190498. Dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Deden Destian dengan NIM 1119074. Yang keempat ada Parahdiba dengan NIM 1110912. Dan ada yang terakhir yang kelima ada Neng Sri Lutfi dengan NIM 1119040. Selanjutnya saya akan membahas secara umum Resupa Prabot. Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Indra Suherman pada tahun 2012. Toko ini beralamatkan di Perum BMI 1 Blok G3 nomor 15 Desa Dawan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Tujuan dari berdirinya dari toko Resupa Prabot ini adalah untuk mengembangkan usahanya dalam bidang dunia bisnis dan untuk menarik pelanggan baik pelanggan tetap ataupun pelanggan baru. Resupa Prabot mencoba untuk menarik pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menjual alat-alat rumah tangga yang berkualitas baik tetapi dengan harga yang terjangkau. Maksud dan tujuan toko Resupa Prabot maksud yaitu ada 4 penjelasan, yaitu yang pertama untuk mengatasi kesulitan dalam pencarian data di toko Resupa Prabot, dan yang kedua untuk meminimalisir adanya resiko salah catat dan salah perhitungan pada proses penjualan di toko Resupa Prabot, dan yang ketiga ada untuk mempermudah pembuatan laporan di toko Resupa Prabot, dan yang keempat mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan tugas ujian akhir semester 4 Sistem Informasi Akuntansi dan untuk mengetahui sistem penjualan tunai di toko Resupa Prabot ini. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan tugas ujian akhir semester ini, penulis memutuskan permasalahan yang ada agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Maka penulis membatasi permasalahan mengenai sistem penjualan secara tunai pada Resupa Prabot. Batasan permasalahan tersebut terdiri dari proses pemesanan, proses pembayaran, proses pembuatan laporan, dan proses dalam pembuatan jurnal penjualan. Tinjauan kasus ada 6 tahap, yaitu yang pertama ada proses sistem bisnis berjalan, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada dokumen masukan, yang keempat ada dokumen keluaran, yang kelima ada permasalahan pokok, dan yang keenam ada pemecahan masalah. Yang pertama ada proses sistem bisnis berjalan. Proses pemesanan dan pembayaran
pelanggan datang langsung ke Resupa Prabot untuk melakukan pembelian dan memberikan informasi tentang barang yang akan dibeli kepada bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan akan mengecek persediaan barang. Jika barang tersedia, maka bagian penjualan akan memberikan informasi kepada pelanggan bahwa barang tersebut tersedia dan memberikan barang tersebut kepada pelanggan. Jika barang tersebut tidak tersedia dan pelanggan dapat memilih barang lain atau membatalkan pemesanan. Jika pelanggan tersebut melakukan pemesanan dan barang itu tersedia, maka bagian penjualan akan memberikan barang tersebut kepada pelanggan. Pelanggan akan menyerahkan barang yang dibeli, maka bagian kasir akan membuat nota 2 rangkap serta mencatat barang apa saja yang dibeli dan nota yang asli berwarna putih. Selanjutnya ada proses pembuatan laporan. Sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemilik, maka setiap harinya kasir akan mengumpulkan nota penjualan yang berwarna pink dan dicatat dalam buku catatan untuk dibuat laporan penjualan harian. Pencatatan ini dilakukan setiap ada transaksi masuk dan laporan ini akan diserahkan kepada pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradi Bawalatin. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan melanjutkan materi tentang activity diagram. Nah, di sini bisa dilihat sendiri activity diagram dari pelanggan datang ke toko memberikan informasi barang apa saja. Si pelanggan menerima informasi, memesan, melakukan pemesanan sesuai stok atau membatalkan pesanan. Selesai sampai di situ. Jika melakukan pemesanan sesuai stok, menerima informasi barang, mengecek stok barang, memberikan informasi, memberikan barang yang dipesan, menerima barang pesanan, memberikan barang yang dipesan, lalu di sini ke menerima barang, membuat nota penjualan, menyerahkan nota putih dan juga menyimpan nota pink. Nah, di sini sampai selesai. Menerima pembayaran, menyerahkan barang. Menerima nota penjualan, dilanjutkan dengan melakukan pembayaran, menerima barang, selesai. Nah, dari menerima barang sampai ke penerimaan barang sampai ke menyerahkan barang, itu adalah activity diagram proses pembayaran. Dilanjutkan dengan activity diagram pembuatan laporan harian. Dilakukan oleh kasir dan pemilik. Nah, di sini startnya yaitu mengumpulkan nota penjualan, lalu mencatat nota pada buku catatan sebagai laporan penjualan harian. Lanjutnya adalah menyerahkan laporan penjualan harian. Nah, pemilik tersebut melakukan menerima laporan penjualan harian, selesai. Ini dilakukan oleh dua, yaitu oleh kasir dan oleh pemiliknya. Ketiga yaitu ada dokumen masukan. Di sini contohnya ada nama dokumen, ditulis nota pink, fungsinya sebagai bukti pemesanan barang, sumbernya dari kasir, tujuannya pemilik, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap ada pembelian, formatnya lampiran A1. Keempat ada dokumen keluaran. Di sini nama dokumennya nota putih, fungsinya sebagai bukti pemesanan barang, sumbernya dari kasir, tujuannya pelanggan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensi setiap ada pembelian, formatnya lampiran B1. Nah, ini ada contoh selanjutnya, yaitu nama dokumennya laporan penjualan harian, fungsinya sebagai laporan penjualan harian, sumbernya dari kasir, tujuannya dari pemilik, medianya buku, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap hari, format lampirannya B2. Kelima, di sini saya akan membahas permasalahan pokoknya. Jadi di sini ditulis berdasarkan penelitian yang
penulis lakukan. Adapun permasalahan yang sering terjadi di toko Rasupa Prabot ini yaitu penyimpanan data yang kurang rapi sehingga menyebabkan kerusakan dan kehilangan pada dokumen. Kedua, yaitu kesalahan pencatatan atau lupa dalam mencatat transaksi dan sering terjadi kesalahan dalam perhitungan dalam transaksi. Ketiga, perhitungan stok barang yang masih dilihat secara manual. Keempat, laporan penjualan bulanan yang tidak dibuat menyebabkan ketidaktahuan laba yang didapat setiap bulannya. Lanjut, yaitu ada pemecahan masalah. Selain penulis mengetahui permasalahan yang ada di toko Rasupa Prabot, maka penulis mengajukan pemecahan masalah tersebut agar setiap masalah bisa teratasi. Pengajuan permasalahan itu adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah poin dari pengajuan masalahnya. K1, ada sistem terkomputerisasi dalam menyimpan data, tidak hanya diarsipkan saja, tetapi data bisa tersimpan dalam database sehingga semua data akan tersimpan dengan rapi. Kedua, sistem terkomputerisasi juga dapat meminimalisirkan adanya salah catat ataupun salah perhitungan dan proses pencatatan akan lebih mudah dan cepat. Ketiga, sistem terkomputerasi juga memudahkan dalam penyajian data barang, khususnya dalam menentukan stok menjadi lebih efektif dan efisien. Keempat, yaitu sistem terkomputerisasi juga dapat mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan laporan penjualan harian atau bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Komarudin akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan software. Analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan dari sistem penjualan yaitu sebagai berikut. A. Admin kebutuhan. A1, admin melakukan login. A2, admin mengelola data barang. A3, admin mengelola data akun. A4, admin mengelola transaksi penjualan. A5, admin mengelola data jurnal. A6, admin membuat laporan jurnal. A7, admin membuat laporan penjualan. B. Pemilik. B1, pemilik melakukan login. B2, pemilik mengelola data user. B3, pemilik membuat laporan jurnal. Dan B4, pemilik membuat laporan penjualan. Untuk user diagram diagram admin. User admin pertama login, include bisa mengelola data barang, include mengelola data akun, include mengelola transaksi penjualan, include mengelola data jurnal, include membuat laporan jurnal, dan include membuat laporan penjualan. Selanjutnya users diagram halaman pemilik. User pemilik masuk ke login, include bisa mengelola data user, include membuat laporan jurnal, dan include membuat laporan penjualan. Untuk selanjutnya activity diagram. Activity diagram data barang. Pertama, user admin klik menu data barang, selanjutnya menampilkan form data barang, selanjutnya memberikan pilihan, terus selanjutnya menentukan pilihan. Dalam menentukan pilihan ada 3. Pertama, memilih tambah, memilih cari, dan memilih keluar. Kalau memilih keluar, dia akan kembali ke menu utama. Kalau memilih tambahan, selanjutnya melakukan input data barang. Kalau misalkan memilih cari, selanjutnya melakukan input ID barang atau nama barang. Kita memilih tambah dulu. Untuk memilih tambah, kita selanjutnya melakukan input data barang, selanjutnya ke input dan mengklik simpan. Untuk memilih cari, kita melakukan input ID barang atau nama, selanjutnya mengklik cari, selanjutnya memproses cari data barang, selanjutnya menampilkan tabel kosong, ada menampilkan data barang. Selanjutnya bisa kembali melakukan input ID barang atau nama barang. Setelah
menentukan data barang. Selanjutnya mengklik edit. Selanjutnya akan tampil melakukan input perubahan data barang. Selanjutnya ada yang mengklik batal dan mengklik simpan. Untuk menampilkan data barang, ada juga tampilannya memproses hapus data barang, memproses pembatalan input data barang, dan memproses simpan data barang. Untuk selanjutnya form data barang dan finish. Untuk activity diagram transaksi penjualan, pertama admin, selanjutnya klik menu transaksi penjualan, menampilkan form transaksi penjualan, dan selanjutnya memberikan pilihan, memilih tombol tambah. Selanjutnya akan muncul melakukan input tanggal transaksi penjualan, memilih tombol barang, akan muncul menampilkan data barang. Selanjutnya melakukan input kode barang atau nama barang. Selanjutnya ada memilih tombol cari, akan menampilkan data barang yang akan diinginkan. Selanjutnya mengklik Learn Table, akan muncul mengklik detail barang dalam tabel. Selanjutnya data barang yang dipilih dalam form transaksi penjualan. Selanjutnya menginput jumlah beli, selanjutnya melakukan enter, dan selanjutnya menampilkan total dan jumlah bayar. Selanjutnya akan muncul mengklik tombol batal. Selanjutnya mengklik yes. Adapun untuk mengklik tombol simpan, dia akan muncul menampilkan pesan transaksi yang ingin ditambah di transaksi. Terusnya kalau misalkan kita mengklik tombol no, akan menampilkan proses terima kasih kepada belanja sedang dicetak. Kalau mengklik OK, dia data berhasil disimpan. Dan mengklik OK juga akan menampilkan kwitansi belanja dan finish. Untuk activity diagram laporan penjualan, admin, terus klik start, klik menu laporan penjualan. Selanjutnya menampilkan form laporan penjualan. Selanjutnya memberikan pilihan. Nah, untuk setelah memberikan pilihan, nanti ada yang menentukan pilihan. Untuk menentukan pilihan ini ada dua, ada yang klik keluar dan ada yang menginput data tanggal berapa sampai tanggal berapa transaksi penjualan yang akan dicetak. Kalau kita menginput dari tanggal berapa sampai tanggal berapa transaksi penjualan yang akan dicetak, selanjutnya mengklik cetak. Selanjutnya sistem akan mencetak laporan penjualan dan sistem akan menampilkan laporan penjualan yang telah dicetak. Kalau kita mengklik keluar, selanjutnya adalah menu finish. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Abdul Syed Kamarudin. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningsri Lutfi Hendayani, NIM 111900400. Saya akan menjelaskan desain. Dalam desain ada IRD, Entity Relationship Diagram. Yaitu ada user, dalam user ID user, nama, hak, dan sandi. Setelah user harus melakukan transaksi. Dalam transaksi ada nomor transaksi, kode jual, tanggal, kode barang, dan juga ID user, jumlah, harga, dan total.
Dalam transaksi memiliki barang, yaitu harga, kode barang, nama barang, lalu stok. Transaksi juga mempunyai jurnal, yaitu nomor transaksi, kode jual, nomor debit, kredit, keterangan, nama akun, nomor jurnal, dan juga tanggal. Jurnal juga memiliki akun, yaitu nomor akun, nama akun. Lalu ada LRS, yaitu Logical Record Structure. Dalam LRS ada user, sama kayak di IRD, yaitu ada ID user, vars 10, hak vars 15, name-nya vars 15, sandi vars 15. Transaksi, ada nomor transaksi IN11, kode jual varchar 8, ID usernya varchar 35, tanggal, data, kode barang varchar 8, jumlah IN5, harganya IN10, totalnya IN12. Dalam barang ada kode barang varcharnya 10, nama barang varcharnya 30, stoknya IN6, harganya IN10. Lalu ada jurnal. Dalam jurnal ada nomor transaksi, nomor jurnal, kode jual, tanggal, nomor akun, NIM akun, debit, kredit, juga keterangan. Di sini ada juga akun. Nomor akun varchar 8, nama akun varchar 25. Lalu ada spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file data barang, yaitu ada nama database penjual, nama filenya barang, tipe filenya master, akses filenya random, panjang record, file key-nya kode barang. Di sini ada diagramnya, yaitu nama elemen, kode barang, akronimnya kode barang, tipenya varchar, panjangnya 10, keterangannya primary key. Yang kedua ada nama barang, akronimnya nama barang, tipenya varchar, panjangnya 30. Juga ada yang ketiga stok, akronimnya stok, tipenya in, panjangnya 5. Yang keempat, nama elemennya harga, akronimnya harga, tipenya in, panjangnya 10. Lalu yang kedua, spesifikasi file data akun. Dalam nama database-nya penjual, nama filenya akun, tipe filenya master, akses filenya random, panjang record, file key-nya no akun. Diagramnya ada elemen datanya nomor akun, akronimnya no akun, tipenya varchar, panjangnya 10. Elemen datanya nama akun, akronimnya nama akun, tipenya varchar, panjangnya 25. Yang ketiga, spesifikasi data user. Nama database-nya penjual, nama filenya user, tipe filenya master, akses filenya random, panjang record, file key-nya ID user. Lalu ada elemen datanya, identitas user, akronimnya ID user, tipenya varchar, panjangnya 10. Yang kedua, name user, akronimnya NM user, tipenya varchar, panjangnya 30. Lalu yang ketiga, hak akses, akronimnya hak, tipenya varchar, panjangnya 10. Yang keempat, sandi, akronimnya sandi, tipenya varchar, panjangnya 15. Lalu yang keempat, spesifikasi file data transaksi. Nama database-nya penjual, name filenya transaksi, tipe filenya transaksi, akses filenya random, panjang record, file key-nya nomor transaksi. Dalam elemen datanya ada nomor transaksi, akronimnya nomor transaksi, tipenya in,
panjangnya 15 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Yang kelima, spesifikasi file data jurnal. File type-nya nomor. Lanjutan dari elemen datanya yaitu ada nomor, akronimnya nomor, tipenya int, dan seterusnya. Lalu ada kelas diagram. Dalam kelas diagram ada kasir, bisa melakukan user ID, password, login, membuat nota, membuat laporan harian. Lalu ada pembeli, menerima nota, mengecek barang, menerima barang. Lalu ada sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram pembayaran. Di sini bisa login, lalu input user ID dan password, lalu ke menu utama, masuk beranda, menyerahkan nota, membuat nota, barang dikemas, lalu output. Lalu yang kedua ada sequence diagram laporan harian. Yang pertama, login, lalu input user ID dan password, lalu ke menu utama, masuk beranda, buku catatan, membuat laporan hasilan penjualan, lalu output, menerima laporan, lalu ke file, lalu save. Lanjut ke user interface. Yang pertama ada tampilan login web, bisa masukkan email. Lalu tampilan setelah login seperti ini. Lalu ada deployment diagram. Ada pembeli, lalu application Resupa Parabot. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Kusnandar dari kelas 11 4B14 dengan NIM saya yaitu 1119498. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi. Di sini ada code generation. Di code generation ini ada data barang. Data barang ini terdiri dari kode barang, nama barang, harga, dan stok. Selanjutnya ada akun. Di akun ini terdiri dari nomor akun dan nama akun. Setelah itu ada user. Di dalam user ini ada ID user, nama, hak, dan sandi. Selanjutnya ada jurnal. Di dalam jurnal ini ada nomor transaksi, nomor jurnal, kode jual, nomor akun, nama akun, debit, kredit, dan keterangan. Setelah itu ada transaksi atau pembayaran tunai. Dari toko Rasupa Prabot ini di dalamnya itu ada nomor transaksi, kode jual, ID user, tanggal, kode barang, jumlah, harga, dan total. Ini untuk tampilan login-nya. Selanjutnya ada spesifikasi hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan fisik yang digunakan untuk melakukan proses input, proses, dan output. Perangkat keras yang digunakan untuk menyusun tugas akhir semester ini adalah sebagai berikut. Prosesornya quad-core, RAM-nya 4GB, hard disk-nya 1000GB, mouse-nya standar mouse, keyboard-nya 102K, monitornya Epson. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Software atau perangkat lunak yang digunakan oleh penulis dalam penjualan di toko Rasupa Prabot adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem operasi yaitu Microsoft Windows 7. Program aplikasinya Visual Studio Code, DBMS-nya XAMPP. Kita masuk ke testing.
Ini adalah menu login dari toko Rasupa Prabot. Karena saya udah register, jadi di sini sudah ada email sama passwordnya. Kita klik login. Ini adalah tampilan program dari kelompok kami. Yang pertama kita klik login. Selanjutnya kita input email di email saya. Lalu sudah ada passwordnya. Kita klik login. Kalau udah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Ini admin, kita logout. Untuk tampilan registernya, ini kita klik. Lalu ini input nama, lalu masukkan email, password, dan konfirmasi password. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.